karena beliau hari ini mohon maaf ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemarin mendelegasikan kepada saya ya. Ya semoga apa yang saya berikan nanti ya tidak mengecewakan ya, mungkin karena mungkin pengalaman panjenengan saya tahu. Iya, cerita tinggi pengalaman dari walaupun posisinya kalau di kantor kelihatannya wah di bawahnya kasih bel, tapi kami di bawahnya kepala kantor tidak sama dengan kasih. Iya, level kami ada di level grade 11 yang kasih memang masih 9 gitu ya, makanya saya tidak mau ngamini gitu ya. Apa? Ini kan tidak ada forum. Harus lagi bahasa Indonesia tidak apa? Jawa boleh kan? Pokoknya itu kode ini. Yang penting kita bahasa saya nanti yang arah petingginya. Maka kalau Bu Sir, Bu Afif, juga benar. Menami sungketian guruku engkang dibuku kalian engkang ditiru. Oh, ngoten. Guru digugu lan ditiru. Apa engkang kali ini yang milenial aja bahasanya apa? Filosofi yang dulu yang dipakai. Ya, sekarang yang senior sekarang. Yo, pendapatnya apa? Atau bapak atau ibu monggo silakan. Iya. Nah, dua orang ibu. Enggak ya Pak ya? Monggo. Bahasa Inggris. Guru adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada anak didik, yang mana mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta. Lengkap sekali. Ya, aplaus untuk beliau berdua. Tadi dua Afif sama Bu Tias. Mungkin kalau saya guru adalah kalau pendapat ini pendapat Pak ya, saya tidak punya teori karena teorinya sudah lupa. Akhirnya yang muncul adalah pendapat, mungkin kumpulan dari teori-teori yang ada. Kalau saya guru itu ya seseorang yang menyampaikan yang dia miliki sesuai dengan kemampuannya untuk disampaikan kepada orang lain yang mungkin bisa murid tapi bisa juga masyarakat untuk melakukan perubahan sesuai dengan yang dimiliki potensinya oleh guru untuk perubahan menghadapi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, banyak sekali makalah-makalah yang mengatakan bahwa guru itu bukan hanya di sekolah saja, bahkan guru itu ditiru oleh anak-anak didik dan masyarakat. Guru itu adalah sebagai panutan digugu dan ditiru, mboten guru digugu mboten ditiru. Murid kencing, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Makanya walaupun saya itu belum bisa mempraktekkan, sebetulnya sebagai guru itu perkataan, perbuatan sesuai dengan yang diajarkan, entah itu terhadap murid, entah itu terhadap teman,
entah itu terhadap guru yang lain, teman-teman ya. Soalnya sebagai panutan. Kalau hanya perkataan saja tidak sesuai dengan perbuatan, itu adalah guru yang bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ayo dosok. Ayo. Ayo. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Yang beranggotakan saya Alfitriatul Agustiana, profil pelajar Pancasila. Di sini maksudnya profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Profil pelajar Pancasila berarti adalah, maksudnya pelajar Indonesia adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang mana di situ ada 6 ciri-ciri yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu gotong royong. Jadi di sini maksudnya pelajar yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maksudnya yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada beberapa elemen yang ada di dalam poin pertama, yaitu akhlak beragama. Di sini berarti bagaimana cara kita bertingkah laku di dalam agama. Yang kedua yaitu akhlak pribadi, yaitu bagaimana cara kita bertingkah laku terhadap diri sendiri, seperti contohnya menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, termasuk healing. Yang ketiga yaitu berakhlak terhadap manusia, berarti kita bertingkah laku yang baik terhadap sesama manusia. Kemudian selanjutnya yaitu akhlak kepada alam. Contohnya di sini yaitu berarti kita harus menjaga alam kita
yang kita tinggali agar kita nyaman di situ, seperti tidak mencolok diri atau tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yaitu akhlak bernegara. Ada pun ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Maksudnya di sini berkebinekaan global itu seperti apa? Yaitu semangat untuk mempertahankan budaya yang luhur serta lokalitas dan identitas ketika berinteraksi dengan budaya lain, sehingga setelah itu terbentuk budaya baru atau bisa terbentuk budaya baru tanpa adanya hal-hal yang negatif yang masuk ke dalam budaya kita. Tetap bisa mempertahankan budaya luhur dan lokalitas budaya kita sendiri, seperti itu. Yang dalam berkebinekaan global itu terdapat 3 elemen. Yang pertama, Kelompok kami akan mempresentasikan perangkat ajar. Bokongnya dulu yang ngarep. Coba ngomong gini tadi Kak bokongnya peserta. Perangkat ajar adalah apa tadi? Apa Bu Bais? Oh, oke. Perangkat ajar meliputi ini adalah meliputi modul ajar, modul proyek, dan bahan ajar. Nah, ini disebut perangkat ajar. Paham ya? Ketiga ini disebut perangkat ajar. Perangkat ajar itu adalah ini dan ini. Jadi kalau dibalik ini namanya perangkat ajar. Di sini adalah modul ajar, modul proyek, modul bahan ajar. Bukan bahan apa ini? Nah, paham ya? Jadi yang disebut perangkat ajar adalah modul ajar yang terdiri dari modul ajar, modul proyek, bahan ajar. Nah, bahan ajar itu apa? Nah, ada jenisnya. Jenisnya dari barat ya tadi ya. Modul ajar. Nah, apa Bu? Definisi dhisik no. Saya pengennya jenis dulu kok. Oh ya, oke. Saya terima masukannya. Bahan ajar definisinya ini: materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasa. Ya, definisi. Definisi bahan ajar adalah ini. Kelihatan tahu teman-teman? Terus tujuannya ini. Tujuannya adalah membantu pemahaman yang lebih komprehensif untuk suatu topik bahasan pada suatu mata pelajaran. Nah, ini tujuannya. Jawabin Tuhan dong? Bisa baca dong? Nah ini. Bahan ajar mempunyai jenis-jenis ini. Modul proyek, penguatan. Tadi tulisnya penuatan. G-nya delik. Penguatan profil belajar Pancasila. Modul ajar buku teks. Buku teks. Contohnya ini buku utama dan pendamping. Udah. Ada pertanyaan? Kalau dipanjang lebarkan nanti malah bingung. Ya, jadi saya ulang. Namanya perangkat ajar adalah mengenai asesmen. Pengertian asesmen adalah alat ukur untuk mengetahui capaian peserta didik. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, maaf. Capaian pembelajaran peserta didik khususnya dalam bidang materi yang diajarkan. Bentuk asesmen ada 2. Yang pertama formatif dan yang kedua sumatif. Formatif fungsinya yang pertama mendiagnosa kemampuan awal, umpan balik bagi peserta didik, umpan balik bagi guru
kemudian mendiagnosa daya serap materi, mengacu perubahan suasana kelas atau yang disebut dengan degree ya. Kemudian sumatif merupakan alat ukur mengetahui pencapaian hasil peserta didik, hasil belajar peserta didik. Kemudian refleksi pembelajaran, kemudian umpan balik atau perbaikan proses belajar. Kemudian melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian 5 prinsip asesmen. Yang pertama, prinsip asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen, di mana fungsi asesmen itu terdapat kelulusan dan juga yang kedua, guru menjelaskan pada peserta didik di awal pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, autentik, penilaian autentik ya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dari pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Jadi laporan kemajuan belajar bisa berbentuk rapor dalam hal ini. Sekian dari kelompok 2.